Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kun sholli ala Muhammad shallallahu ala Muhammad. Para winners yang berbahagia, pada episode atau video yang lalu saya telah menceritakan tentang pengalaman saya mengamalkan sholat sunat hajat 12 rakaat menurut versi hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Selama beberapa hari saya masih rutin mengamalkan sholat hajat tersebut atau sholat 12 rakaat itu, sampai kemudian saya ada bermimpi. Saya bermimpi melihat ada banyak orang berjubah putih dan ada juga yang berjubah warna-warna lain. Salah seorang di antara yang ada dalam mimpi saya tersebut memberitahukan kepada saya bahwa mereka semua sangat suka dengan amalan sholat sunat 12 rakaat. Pahalanya juga banyak. Tapi mereka juga memberitahu bahwa ternyata ada satu lagi amalan sholat sunat yang pahalanya sangat banyak, lebih besar, lebih tinggi dari pahala sholat sunat yang lain. Saya yakin bahwa ini adalah mimpi yang benar. Apalagi saya sering mengalaminya. Kalau kita sudah sering mengalami mimpi yang benar, kita akan bisa membedakan mana mimpi yang benar, mana mimpi yang bunga tidur. Jadi dalam mimpi yang benar ini, saya mengalami melihat banyak orang. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa ada satu sholat sunat yang pahalanya sangat tinggi, sangat besar, sangat mulia dibandingkan dengan pahala sholat-sholat yang lain, yaitu sholat sunat tasbih. Mari kita kaji tentang sholat tasbih ini ya. Masuk akal kalau sholat tasbih pahalanya paling besar, sedangkan sholat saja itu sudah merupakan semacam zikir akbar, apalagi sholat sunat tasbih yang di dalamnya terdapat 300 kali kita membaca tasbih. Jadi buat Anda winners yang selama ini suka mengerjakan sholat tasbih, teruskan saja, tidak usah ragu, karena dalil-dalil tentang sholat tasbih ini jelas, minimal hasan. Hadis tentang sholat tasbih ada yang diriwayatkan oleh Sodako bin Abdullah al-Dimashqi. Hafalannya lemah, tapi ia adalah seorang yang jujur. Juga ada rawi bernama Musa bin Abdul Aziz. Ibnu Ma'in dan Al-Nasai mengatakan orang ini baik-baik saja, tidak punya masalah. Juga ada rawi bernama Musa bin Ubaidah. Ibnu Arok Al-Kanani dan Ibnu Sa'ad menyebutnya bukan pendusta. Sangat banyak ulama menegaskan bahwa hadis sholat sunat tasbih itu sahih, minimal hasan. Antara lain silakan baca kitab Qiraah al-Mahum Khalf al-Imam karangan Al-Bukhari, Tahzib al-Asma wa al-Lughat karangan An-Nawawi, Musnad al-Firdaus karangan Ad-Dailani. Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani memasukkan hadis tentang sholat tasbih ke dalam Sahih Sunan Abu Daud. Imam Al-Baihaqi menuturkan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak wafat tahun 180 Hijriah selalu mengerjakan sholat tasbih. Ad-Daruqutni mengatakan ada tabi'in murid sahabat Rasulullah bernama Aus bin Abdullah Al-Basri. Ia juga selalu mengerjakan sholat tasbih di siang hari. Dalam kitab At-Talkhis Al-Khabir bab 2 pasal 14, Ibnu Hajar berkata, wa asahu syai'in bi fadlis sholati sholatut tasbihi, dan yang paling sahih dalam keutamaan sholat adalah sholat tasbih. Amali al-Askar fi fadli sholati at-tasbih bab 1 pasal 12,
Ibnu Hajar berkata, Haja hadisun hasan. Ini hadis yang hasan. Al-Hafiz Al-Munziri mengatakan, dan sungguh meriwayatkan hadis ini dari jalur yang banyak dan dari sekelompok sahabat dan semisalnya hadis dari Ikrimah, dan sungguh telah mensohikannya ulama yang banyak. Di antara mereka Al-Hafiz Abu Bakri Al-Ajuri dan gurunya Abu Muhammad Abdurrahman. Dan gurunya Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri dan gurunya Abul Hasan Al-Maqdisi. Dan berkata Abu Bakar bin Abu Daud, aku mendengar ayahku berkata, tidak ada dalam permasalahan sholat tasbih sebuah hadis yang sahih kecuali ini. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bab 2 halaman 487 berkata Muslim bin Al-Hajjaj, tidak diriwayatkan sanad dalam hadis ini yang lebih baik dari ini, yaitu sanad Ikrimah dari Abbas. Kitab Tuhfatul Ahwazi bab 2 halaman 448, Ibnul Madini menulis, sanadnya ini termasuk ke dalam syarat hadis hasan. Sesungguhnya ia memiliki penguat lain yang menguatkannya. Masih di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tuhfatul Ahwazi bab 2 pada halaman 448 juga, Ibnu Ma'in dan An-Nasai menilai dan berkata, la arabihi ba'san, aku memandang tidak mengapa. Ketahuilah bahwa sholat tasbih itu baik, dianjurkan supaya dikerjakan setiap ada kesempatan dan jangan melalaikannya. Demikian anjuran Abdullah bin Al-Mubarak dan para ulama. Tajuddin As-Subuki berkata, sholat tasbih itu penting dalam agama. Seharusnya siapa yang mengetahui supaya rajin mengerjakannya. Maka siapa yang telah mengetahui pahalanya kemudian mengabaikannya, berarti ia telah meremehkan ajaran agama dan amal kebiasaan orang-orang solihin. Ia tidak layak digolongkan orang baik bila ia meremehkan sunat tasbih ini. Ibnu Abi Soif Al-Yamani berkata, sangat baik jika melakukan sholat tasbih sebelum tergelincir matahari di hari Jumat. Membaca dalam rakaat pertama sesudah Fatihah surat At-Takasur, rakaat kedua surat Al-Asri, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, dan di rakaat keempat surat Al-Ikhlas. Ini menurut Ibnu Abis Soib Al-Yamani. Dari tadi kita ngomong hadis. Lah, hadisnya mana? Ini dia. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, hai Abbas, hai Ammi atau Mamanda, sukakah saya beri, saya berkenan, saya berhadiah padamu 10 macam. Jika kamu kerjakan, niscaya Allah mengampunkan dosamu yang awal dan yang akhir, yang dahulu dan yang baru, yang sengaja dan yang tidak sengaja, yang kecil dan yang besar, yang rahasia dan yang terang-terangan, yaitu sholat 4 rakaat. Pada tiap rakaat membaca Fatihah dan surat. Bila selesai membaca surat, maka sambil berdiri lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku dan membacanya 10 kali. Kemudian iktidal dari ruku dan membacanya 10 kali. Kemudian
sujud dan membacanya 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud dan membacanya 10 kali. Kemudian kemudian sujud dan membacanya 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud dan membacanya 10 kali. Maka genap semuanya 75 kali dalam tiap rakaat. Anda lakukan sedemikian itu dalam 4 rakaat. Jika dapat mengerjakan itu pada tiap hari 1 kali. Jika tidak dapat, maka tiap Jumat 1 kali. Jika tidak dapat, maka pada tiap bulan 1 kali. Jika tidak dapat, maka pada tiap tahun 1 kali. Jika tidak dapat, maka seumur hidup itu 1 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan dianggap hadis hasan oleh Ibnu Hajar. Dari salah satu sumber ada diterangkan bahwa 1. Kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Niat 4 rakaat pada rakaat pertama, tidak ada tahiyat awal. Jadi sesudah 2 rakaat langsung berdiri lagi 2 rakaat lagi. 2. Kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Sholat ini disebut sholat tasbih karena di dalamnya dibacakan tasbih sehingga dalam 4 rakaat itu berjumlah 300 tasbih. Cara mengerjakannya sebagai berikut. A. Berdirilah lurus menghadap kiblat. Lantas ucapkan lafaz niatnya. Kalau di waktu malam, usoli sunat tasbih ra'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat itu di dalam hati, diucapkan boleh, tidak diucapkan juga tidak apa-apa. B. Selesai membaca doa iftitah, lalu membaca surah. Kemudian sebelumnya ruku, bacalah tasbih 15 kali. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ruku, dan setelah membaca tasbih ruku, lalu membaca pula tasbih seperti tadi 10 kali. Kemudian i'tidal. Setelah selesai tahmid i'tidal, lantas membaca pula tasbih seperti tersebut tadi 10 kali. Lantas sujud. Di waktu sujud, sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tasbih seperti tadi 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud. Setelah selesai membaca doa duduk antara 2 sujud, lantas membaca tasbih seperti tadi 10 kali. Kemudian sujud kedua. Pada sujud kedua setelah selesai membaca tasbih seperti tadi di atas 10 kali, lantas sebelum berdiri ke rakaat kedua, hendaknya duduk istirahah. Lalu sambil duduk istirahah itu kita membaca tasbih seperti tadi 10 kali. Demikianlah kita laksanakan pada rakaat pertama ini, yang apabila kita hitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali tasbih. Jadi 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 tasbih. 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 tasbih. Bacaan tasbihnya ini, kalau menurut hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bisa juga membaca tasbihnya kalau dari hadis dari Nafi dari Ibnu Umar. Hadis dari Nafi dan dari Ibnu Umar, bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sementara itu, kalau menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, bacaan tasbihnya alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa subhanallah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini terserah Winners mau memilih bacaan yang mana ya. Pada rakaat yang terakhir setelah sujud yang kedua, ada kalanya orang mengamalkan membaca tasbihnya dulu, baru kemudian membaca tahiyat. Jadi setelah bangkit dari sujud kedua, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Sudah itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah dan seterusnya. Tapi ada juga dari Abbas bin Abdul Muthalib berkata, jika duduk untuk tahiyat baca tasbih ini dahulu baru kemudian baca tahiyat. Jadi menurut Abbas bin Abdul Muthalib, setelah bangkit dari sujud kedua masih duduk, lalu baca tasbih dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baru kemudian membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Jadi memang ada yang membaca tahiyat dulu, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada yang seperti itu, saya dulu baru kemudian tasbih. Ini terserah Winners mau mengamalkan yang mana ya. Lebih lanjut, menurut Al-Qori dan Al-Mubarakpuri, dilihat dari semua teks hadisnya, di setiap sholat tasbih baik siang ataupun malam 4 rakaat 1 kali salam saja. Ini juga tidak apa-apa. Ada juga orang yang kalau siang hari 4 rakaat 1 salam, kalau malam hari 4 rakaat 2 salam. Tapi kalau menurut Al-Qori dan Al-Mubarakpuri, di setiap sholat tasbih mau siang mau malam 4 rakaat 1 kali salam. Ada satu buku menjelaskan bahwa bacaan surah Al-Qur'annya yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah, kalau pada siang hari rakaat pertama membaca surah At-Takasur, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Asri, rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat keempat setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ini kalau pada siang hari. Sedangkan kalau sholat tasbihnya dikerjakan pada malam hari, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Zalzalah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Adiyat, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surah At-Takasur, dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata menurut hadis riwayat Hakim, Tirmizi, dan Ibnu Mubarak, ada cara lain dalam pengamalan sholat tasbih ini, yaitu selesai takbir yang pertama boleh doa iftitah dulu atau langsung baca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitahnya seperti ini, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu langsung baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah itu baru kemudian membaca Al-Fatihah ditambah dengan surat lain. Selesai itu membaca tasbihnya lagi 10 kali. Nah, waktu ruku baca tasbih 10 kali.
bangun dari ruku dibaca 10 kali. Lalu sujud yang pertama baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu duduk di antara dua sujud baca tasbih 10 kali. Sujud lagi, sujud yang kedua baca tasbihnya 10 kali. Lalu selesai sujud kedua langsung berdiri lagi. Nah, ini caranya ini. Langsung berdiri lagi ke rakaat selanjutnya. Baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Baru kemudian membaca surah Al-Fatihah, surat pendek, lalu baca lagi tasbihnya 10 kali. Jadi pada saat berdiri itu 15 kali, lalu surah Al-Fatihah, surah lain, lalu tasbihnya dibaca lagi 10 kali. Waktu ruku, i'tidal dan sujud tasbih biasa, dibaca dulu baru kemudian tasbih. Ini bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi dengan demikian ada berapa cara ini ya? Secara umum ada 2 cara ya, yang yaitu pada saat berdiri selesai Al-Fatihah lalu membaca surat lain, lalu membaca tasbihnya 15 kali, dan pada saat bangkit dari selesai sujud yang kedua membaca tasbih 10 kali. Ada pula caranya yang pada saat berdiri langsung baca tasbih 15 kali, kemudian surah Al-Fatihah, surat pendek, baru terbaca tasbih lagi 10 kali. Sehingga kalau mengerjakan cara yang seperti ini, pada saat bangkit dari sujud kedua tidak lagi baca tasbih, tidak langsung berdiri. Ya, terserah bagaimana Venus mau mengamalkan cara yang terbaik. Maaf kalau saya ngomongnya agak belepotan ya. Kalau tidak suka boleh di skip. Ini saya mau cerita bahwa beberapa tahun yang lalu saya ada membaca satu surat kabar atau tabloid, mungkin tabloid Nopak. Di situ ada rubrik konsultasi. Ada seorang ibu-ibu yang berkonsultasi bertanya kepada Ustadz karena ia merasa selalu mengalami nasib sial, selalu ada kesusahan. Lalu ia minta kepada Ustadznya, bertanya, ada atau tidak cara bagaimana untuk mengubah nasib supaya dijauhkan dari kesusahan, kesialan atau apa, supaya hidup dalam keberuntungan. Istilahnya mengubah nasib. Karena kan ada hadis menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, apa jawab Ustaz tersebut? Begini. Ini solusi yang diberikan oleh Ustadz di dalam rubrik konsultasi pada surat kabar atau tabloid itu. Kita memberinya istilah membuang sial, meraih keberuntungan, atau bisa juga diberi nama merawat diri sendiri. Nah, caranya wajib mengamalkan sholat sunat tasbih setiap malam sampai 1 bulan, jangan sampai putus. Memang sholat tasbih ini adalah sholat sunat, tapi kalau kita ingin mengubah nasib, meraih keberuntungan atau merawat diri sendiri, sholat sunat wajib ini wajib dilakukan setiap malam sebagaimana mestinya, terserah dengan cara yang bagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Lalu sudah 1 bulan mengerjakan sholat tasbih, usahakan atau dianjurkan atau malah diwajibkan untuk ada bersedekah kepada pengemis dewasa atau gelandangan atau tunawisma yang usianya dewasa, yang nilai sedekahnya itu sebanding dengan seharga 1 ekor kambing. Kambing yang besar lah, atau seperti kambing hewan kurban. Jadi kalau misalnya harga kambing itu 2 juta, maka harus bersedekah 2 juta untuk
satu orang pengemis dewasa. Dan ketika bersedekah, silakan minta doa kepada si pengemis itu supaya dihilangkan segala kesusahan atau supaya senantiasa meraih keberuntungan. Jadi jelasnya singkatnya, kalau ingin mengubah nasib, merawat diri sendiri, wajib setiap malam mengerjakan sholat sunat tasbih sebagaimana mestinya. Lalu sampai 1 bulan itu tidak boleh putus, harus selalu sholat tasbih. Jika malamnya ternyata kelupaan, harus diganti pada siang harinya. Lalu selama 1 bulan itu sesudahnya lalu bersedekah seharga kambing kepada pengemis dewasa. Dan kalau sudah bersedekah, tetap dianjurkan supaya melazimkan, membiasakan, merutinkan sholat tasbih 4 rakaat. Maka kalau itu semua sudah dilakukan, saksikan apa yang akan terjadi, buktikan apa yang akan terjadi. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila saya selalu salah kata, karena saya memang tidak pandai bicara. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam Windy Pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.